Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik kain katun diberikan kepada kawan yang sakit. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dibawa ketua masjid. Itu sekedar menjawab saja. Tradisi berbalas pantun. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nah, banyak yang aku sakit. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kullu amrin zibalun, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah. Kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka semua amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis yang tidak disebut selawat di dalamnya, maka majlis itu antana jifa, majlis bau bangkai, busuk, berulat, bernanah. Maka kita tidak mau majlis ini menjadi majlis busuk. Kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diberitahu tadi, Ustaz Somad, kita ini tausiahnya di masjid. Masjidnya mana? Itu masjid. Saya udah dikasih tahu sama Ustaz Rahmat Murado tadi. Cuman saya mau ngetes jamaah ini, tahu nggak masjidnya? Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid. Ini kalau saya sapa satu persatu, azan asar baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kuliah di Maroko tahun 2004. 2 hari sebelum tsunami saya sampai ke sana. Sampai di sana saya menjadi ketua SDM, sumber daya manusia di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi semua anak Indonesia bersatu dalam PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Di situ ada khusus bagian sumber daya manusia. Saya ketuanya. Yang menyusun siapa yang sholat tarawih, imamnya, khotibnya di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Siapa yang jadi ustadz, ceramah, nuzul Quran, maulid Nabi, Isra Mi'raj, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, itu saya tukang susunnya. Sehingga karena saya yang nyusun, saya nggak pernah ceramah. Saya nyusun aja. Ustadz yang paling sering dipakai KBRI untuk acara hari-hari besar Islam, jadi imam tarawih, hafal Quran, suaranya bagus, ceramahnya mantap. Itulah yang ada bersama kita hari ini, Ustadz Dr. Rahmat Murado yang ada di sebelah saya tadi. Ustadz Bapak Ibu sudah 10 tahun di sini. Beliau sahabat kami. Sama-sama di Maroko, sama-sama sekarang di Depok, bersama pula hendaknya di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Inilah hebatnya jamaah ini. Padahal saya nggak ada ngajak tadi. Saya bilang cuman kami berdua aja. Amin. Hati jamaah ini bersih semuanya, insyaallah. Beliau mengajukan judul tesis S2-nya tentang metode tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani, Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Kata beliau, "Mat, aku yang mengkaji metode tafsirnya, kau yang mengkaji masalah takhrij hadisnya." Oke, kalau gitu judul kita sama S2. Beliau mengkaji tafsirnya, saya masalah hadis-hadisnya. Saya buatlah proposal. Hadis-hadis yang ada dalam tafsir Marah Labid Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya ajukan kepada Dr. Faridah Zamru.
dibaca, yang tesis beliau diterima, yang judul saya ditolak. 3 bulan saya tak dapat judul. Jarak tempat kami kuliah sekitar 2 jam. Saya di Rabat, beliau di Meknes. Nama tempat saya belajar Darul Hadis Al-Hasaniyah. Nama beliau tempatnya belajar Jamiah Maulai Ismail di Meknes. Betul Ustaz? Ternyata saya masih ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pulang bulan November setelah sidang tahun 2006, beliau lebih dulu pulang. Bulan Juli beliau selesai. Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan setelah itu baru saya pulang. Sejak 2006 sampai 2023 baru ini kami ketemu. Dan saya lihat beliau lebih muda. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari ini adalah bukan sekedar tablik akbar, tapi hari ini juga adalah hari kita bersilaturahim. Man ahabba ayyushafallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu merasa panas nggak? Anggap ini gladi resik wukuf di Padang Arafah. Insya Allah panjang umur kita bisa haji, insya Allah. Saya nggak tahu di Depok gimana. Yang jelas kalau di Pekanbaru Riau, store 2023, berangkat 2053. tahun. Jadi kalau saya yang umur 25 tahun ini, Mbak Nitor, itu berarti setuju semua saya 25. 30 tahun. Ya Allah, tidak ada yang bisa merubah. La yaruddul qada illa du'a. Ada yang bisa merubah takdir adalah doa. Jangan putus asa. Tetap store ONH. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Insyaallah kita berangkat insyaallah. Amin. Ustaz Somad tidak boleh tausiah di luar tema yang sudah ditetapkan panitia. Menjaga kode etik jurnalistik. Dahsyatnya bulan Zulhijjah dan semangat berkurban. Zul artinya punya. Zulhijjah artinya punya haji. Karena bulan itu punya haji. Ada hajinya di dalam. Oh, saya kemarin Pak Ustadz bulan Syawal melaksanakan haji. Enggak ada. Itu namanya Pak Haji Syawal. Mohon maaf Pak Haji Syawal. Zulhijjah karena bulan itu melaksanakan ibadah haji. Apa keutamaan bulan Zulhijjah ini? Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai Zulhijjah, maka hari yang paling disukai Allah beramal adalah 10 hari. Yang dimaksud 10 hari itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah nanti. Mudah-mudahan umur kita sampai ke sana insya Allah. Andai tidak sampai, niat dari sekarang. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada hari yang beramal lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih baik min hazihil ayyamil ashri, daripada 10 hari ini. Sahabat pun bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Illa rajulun, kecuali kalau ada orang kharaja binafsihi, keluar membawa nyawanya, wa malihi, membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak pulang membawa hartanya habis fisabilillah, nyawanya melayang jihad, barulah bisa mengalahkan yang 10 ini. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu pernah perang jihad ke Palestina, pulang lagi ke Depok, masih kalah dengan amal 10 hari. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, bisa beramal 10 hari nanti insya Allah. Apa amal yang paling afdal 10 hari itu? Nanti ada orang yang berpuasa
tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dia berpuasa. Maka ada yang melarang, jangan puasa. Yang satu mengatakan, silakan puasa. Akhirnya jamaahnya bingung. Maka kita ambil pendapat ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali meninggal tahun 241 Hijrah. Imam keempat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, as-siyamu fiha sunnatun, maka berpuasa di awal bulan Zulhijjah itu adalah sunnah. Maka kalau ada bapak ibu yang berpuasa silakan, yang tidak puasa ya silakan puasa lah. Enggak puasa ya enggak apa-apa, sunnah. Apalagi ibu-ibu yang ada utang kemarin 7 hari belum dibayar, bagus sekali. Nanti silakan, niatnya bukan niat puasa sunat, tapi niatnya qadha, niatnya mengganti puasa. Qadha itu mengganti, bukan tempat cuci tangan. Mengqadha, mengganti puasa yang kemarin, niatnya saya niat puasa mengqadha ganti puasa kemarin yang tinggal 7 hari, dilaksanakan di bulan Zulqa'dah, maka qadhanya dapat dan otomatis dapat pahala puasa sunat. Itulah untungnya kalau suaminya ngaji. Pulang dari sini suaminya mengingatkan, puasa ya Beb. Tapi kalau suaminya nggak ngaji, istrinya puasa pun dia larang. Ini kalau ada suami yang tidak pernah mengingatkan istrinya tentang mengganti puasa, dan dia malah melarang istrinya berpuasa. Ini adalah ciri-ciri suami Fir'aun. Mudah-mudahan dibukakan liang lahatnya. Jangan diaminkan. Jadi kalau diaminkan meninggal suaminya, memang bapak siap menggantikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Somad tadi ngomong mengganti puasa kok ibu-ibu? Karena ibu yang kemarin puasanya tinggal 7 hari. Rupanya bapak tinggal 17 hari. Maka bapak-bapak juga nanti puasa qadha insyaallah dapat niatnya. Dapat qadhanya, tapi niatnya cukup. Saya niat puasa qadha mengganti yang tinggal kemarin. Qadhanya dapat. Kalau kebetulan dilaksanakan hari Senin, hari Kamis, dapat puasa sunat Senin, dapat pahala puasa sunat Kamis, dan dapat pahala puasa awal bulan Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak bisa 8 hari. 7 hari. Nggak bisa 7 hari. Pilih Senin, Kamis, 2 hari. Senin, Kamis nggak bisa. Senin aja. Senin pun nggak bisa. Dekat sungai dari sini. Ustaz maksudnya nanya sungai, untuk apa kau hidup buat semak Depok ini aja? Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Laka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihi al-a'mal, hari Kamis amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat, malaikat ditunjukkan pada Allah. Malaikat bercerita, orang ini sedang berpuasa ya Allah. Jangan sampai amal kita diangkat, Allah bertanya ke malaikat, waktu amalnya diangkat dia sedang apa? Sedang chatting. Kalau bisa kita beramal, berpuasa, hendaknya itulah yang dicintai, disukai Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita, berpuasa kita insya Allah. Amin. Saya tausiah ke salah satu kantor, datang bapak-bapak, kumisnya melintang, badannya berotot, seragamnya gagah, perkasa. Nggak boleh sebut nama. Nanti kalau saya sebut, dia senyum sendiri. Ustaz Somad? Iya Pak. Ada yang mau saya tanya sama Pak Ustaz. Apa namanya? Saya segan depan orang banyak. Bisa kita 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Saya nggak bisa puasa Pak Ustaz. Badan tegap berotot pakai seragam, kumis melintang, nggak bisa puasa. Kenapa Bapak nggak bisa puasa? Buah pinggang ginjal saya sudah dicopot 1. Dicabut di Malaka. Kata dokter kalau saya puasa, mati. Nggak boleh puasa. La tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi yang nggak bisa puasa seperti kami ini gimana Pak Ustadz? Yang nggak bisa puasa,
maka memperbanyak solat sunat isyraq. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk zikir mengingat Allah, jangan keluar masjid hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, solat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Yang nggak bisa puasa sunat, banyak-banyak sholat sunat. Saya puasa sunat nggak bisa Pak Ustadz, sakit lambung, sakit ini. Nggak usah kau sebutkan, banyak kali penyakitnya. Sholat aja. Sholat pun nggak bisa Pak Ustadz, ini lutut udah mulai sakit, mata. Udah kalau gitu duduk, baca Quran. Ustadz kita Muhammad Faisal baca Quran, Masya Allah. Yang mau nyetorkan hafalan ke Ustadz Rahmat Murado, 30 juz dalam kepalanya. Kepala Ustadz Somad, juz 30. 30 juz dengan berbagai macam qiraat. Ada qiraat Hafs an Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir, berbagai macam qiraat. Maka para penghafal Quran membaca Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas tanpa salah satu pun, tanpa melihat Quran sekali duduk, barulah beliau berikan sanad ijazah. Aku berikan sanad ijazah hafal Quran kepada engkau, sebagaimana aku menerima sanad ijazah qiraat Hafs an Asim dari guru-guruku. Mudah-mudahan anak bapak hafal Quran dan bisa mengambil sanad qiraat dari beliau, insyaallah. Saya Pak Ustadz ngebaca Quran pun nggak bisa, karena asal melihat ayat ini titik nun jadi 3. Puasa nggak bisa, sholat sunat nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Yang alternatif terakhir, memperbanyak Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Saya Pak Ustadz zikirnya nggak bisa kuat, suara saya hilang. Udah kalau gitu nggak usah kuat. Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah Rabbi. Aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah. Mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdosa, yang diampunkan dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, beristighfar 100 kali. Kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam mayam nampak beras. Kenapa tidak beristighfar? Astagfirullahaladzim. Jangan gara-gara ngejar target 100 kali, lantas istighfarnya nggak jelas. Tetap pelan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena ada orang mau cepat. Apa ini? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak amalan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan, insyaallah. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya maka dibahagiakan Allah dia, insyaallah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan cara memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, dicintai Allah, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Bersolawat. Man shalla alayya salatan. Kenapa Ustaz Somad hari ini bersemangat sekali tausiahnya? Saya bisa melihat gambar saya di layar. Kadang di tempat lain kita nggak tahu gimana gaya kita. Hebatnya di mana kita nih sekarang? Di Masjid Syuhada Perumahan Beji atau Beji?
Peci permainan bisa kita lihat diri kita di sana. Hai guys. Ya Allah, tabarakallah. Maka kita mesti memperbanyak sedekah. Orang jelas-jelas suruh membangun masjid kok. Sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya nggak mau sholawat pakai Sayyidina. Ya nggak apa-apa. Jangan karena teman kita nggak pakai Sayyidina, kita pakai Sayyidina. Yang yakin pakai Sayyidina, ya Sayyidina aja. Yang nggak mau pakai Sayyidina, ya nggak usah. Jangan, kita udah tahu teman kita nggak mau pakai Sayyidina. Lalu kita nyindir-nyindir. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ini kan nyari gara-gara. Ini kita ini mau beramal, bukan mau kelahi. Udah tahu temannya nggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Emang dia nggak bisa balas? Dia juga bisa balas. Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina. Mau dibawa kemana hubungan kita ya? Mari kita isi 10 hari ini dengan amal soleh, bukan soman. Amal soleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 9 jangan sampai tinggal puasa sunat. Puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu keutamaan puasa Arafah. Menghapuskan dosa, bukan utang. Ini nanti habis Idul Adha pas ditagih, gimana utangnya? Menghapuskan utang setahun yang lalu. Enggak ada saya ngomong gitu. Kemarin Ustaz Somad ceramah di Masjid Syuhada. Bisa putar lagi rekamannya, enggak ada dia ngomong begitu. Saya nggak ada rekamannya. Bisa diputar ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Di situ masuk iklannya. Masya Allah, tabarakallah. Nyaman tablik akbar di Masjid Syuhada ini. Di tempat lain kalau tablik akbar, jamaah seperti di padang mahsyar. Nggak ada tenda. Di sini pakai tenda, ada kipas angin, ada pohon sukun. Luar biasa, adem, ayam, tentram. Laki-laki dengan perempuan tidak dicampur aduk. Perempuan belakang. Begini mestinya tablik akbar. Daerah lain mesti meniru di Masjid Syuhada ini. Ini malah terkadang di bagian tempat lain perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ini stop apa namanya? Nanti kalau ditanya apakah ini stop mazhab Hanafi atau ini mazhab Maliki atau ini mazhab Syafi'i atau ini mazhab Hambali, enggak ada. Pasti tanya ini stop apa? Ini stop Soekarno. Kata Presiden Soekarno, aku nggak pernah mengajarkan ini. Presiden Soekarno adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kok merdeka dia? Nah, untuk tanggal 9 itu kalau bisa jangan sampai tinggal puasanya. Ibu-ibu bangun malam, masak sahur. Setelah masak sahur semua selesai, kasih suaminya makan sahur. Pas ditanya sama suaminya, kamu nggak makan, Ma? Diet. Gak mau makan sama sekali. Rupanya sudah dia piring di belakang. Ibu, masalah berat badan gak usah dipikirkan. Hidup ini gak terlalu berat. Yang berat itu mikirkan omongan netizen. Gak usah dipikirin omongan orang. Nanti kalau ibu kurus, apa kata tetangga? Menderita ya. Kalau gemuk, apa kata tetangga? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Gak usah terlalu pikirkan. Saya, kalau saya pikirkan omongan orang, gak jadi saya tahu suami. Sakit kepala saya. Meledak. Pecah pembuluh darah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sir ala barakatillah. Berjalanlah. Ya Pak Ustaz, tapi badan saya berat. Nanti kalau ada ngejek saya gimana? Bacakan dalilnya. Fa'amman saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dialah yang diridhoi Allah. Siap makan daging kambing? Mikrofon ini kalau saya ke sana dia begini. Jadi yang sana jangan sampai sakit hati, jangan ada dusta di antara kita.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti tanggal 9 saudara kita yang di Padang Arafah wukuf sehat semua. Kalau malam 1 tahun, malam yang paling mulia adalah Inna anzalnahu fi lailatul malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang, siang yang paling mulia adalah siang hari Arafah. Malaikat-malaikat paling banyak turun di Padang Arafah. Kita tidak bisa, maka kita insya Allah melaksanakan puasa insya Allah. Amin, amin, amin. Doakan supaya Ustaz Muhammad juga bisa melaksanakan puasa ini. Ustaz, kalau kami mati sebelum ini, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak Ustaz? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka pentingnya kita berpikir baik, mendengar baik, melihat baik, merenung baik, berniat baik. Kalau mati kita, pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Beruntung ibu kalau suaminya ngaji, nanti malam tanggal 9, dia akan bangunkan ibu untuk tahajud dan masak sahur. Dia ambil air, dia bersihkan. Wake up my honey. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun. Kalau ada di antara ibu yang dibangunkan suaminya, alhamdulillah. Sudah 30 tahun nikah, nggak pernah dibangunkan. Sekalinya membangunkan, minta temanin ke dapur kencing karena takut habis nonton film hantu. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Ustaz marah? Enggak marah. Tadi makan daging kambing, jadi agak berapi-api. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, anfusakum, hai laki-laki, hai kepala rumah tangga, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anakmu, nara, dari api neraka. Laki-laki diberikan kuasa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti malam tanggal 9, bapaklah yang akan membangunkan ibu untuk makan sahur persiapan tanggal 9. Siap? Masya Allah. Yang bilang siap, yang jomblo semua. Ini sekarang banyak nih anak-anak jomblo membangunkan orang bangun tahajud malam. Tahajud call namanya. Yang tahajud ya. Yang dibangunkannya anak gadis orang. Apa ini? Nanti kau bangunkan dia setelah menjadi istrimu. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Mana ada pacaran syariah? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ketemu dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Ini nggak tahu istrinya ngerekam dari belakang. Saya ditanya, tadi kok ngomong amin? Untuk anak kita, Mas. Saya ajarkan bapak menjawabnya. Biar supaya lolos pulang nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah lewat. Sekarang tanggal 9 sudah. Masuk tanggal 10. Ayatnya dibacakan Ustaz Muhammad Faisal Qori kita. Fasalli li rabbika. Pada tanggal 10. Sholli, sholatlah. Rasanya belum ada Ustaz yang mengingatkan kita tentang sholat Idul Adha. Karena biasanya semua orang sholat. Yang nggak pernah ke masjid pun Idul Adha pasti sholat. Bawa kupon. Ditanya, kalau Idul Fitri, Masya Allah, tabarakallah, sampai puasa. Salat tarawih, itu kaki pegal itu. Hari raya, waktu Islam Pak Ustaz. Bangkit semangat Islam. Takbir. Idul Adha, Masya Allah, tabarakallah. Petang hari tanggal 9, setelah berbuka puasa, tenggelam matahari, malam tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersaut-sautan takbir, Masya Allah, sampai jam 2 malam. Begitu dilihat di masjid, rupanya plastik. Jadi nanti banyak yang masuk surga ini VCD,
flashdisk. Kenapa tidak anak-anak kita yang dilatih bertakbir? Sempurnakan, muliakan, agungkan Allah. Orang-orang yang merasa berkurban, ini sapi saya yang paling hebat. Sapi saya beratnya 1 ton, limosin, import dari Australia. Maka itu kecil, yang besar adalah Allah. Makanya nanti kalau bapak-bapak pas berkurban dipanggil namanya. Kurban Masjid Syuhada, sapi yang pertama, beratnya 1 ton, harganya 100 juta. Langsung segera bertakbir. Untuk mengecilkan kita, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Itu semua pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Salat Idul Adha. Enggak perlu saya nasihatkan salat Idul Adha, karena semua orang salat Idul Adha. Yang enggak pernah salat pun salat Idul Adha. Enggak juga salat Idul Adha, memang udah neraka jahanam tempatnya. Habis selesai salat Idul Adha, yang paling afdal adalah menyembelih sendiri. Karena Nabi SAW dhaha bikabsyaini. Nabi berkurban dengan 2 ekor kabsyah. Kalau kambing yang biasa, kambing kacang, bulunya pendek. Kalau ini yang agak gondrong. Kambing apa namanya? Domba. Wah, ini di kabsyaini amlahaini. Putih bersih, tidak ada warna lain. Bulunya putih bersih. Akrana ini sudah bertanduk, sudah cukup umur. Fadzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelihnya sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka afdal menyembelih sendiri. Jadi bapak-bapak yang bisa menyembelih sendiri silakan. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, jangan. Di beberapa tempat dia pede aja potong, rupanya nggak tahu uratnya berapa yang putus. Yang putus urat makan, urat nafas belum putus. Begitu talinya dibuka, sapinya berdiri. Dipanggil Ustaz Ruqyah. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Mana ada jin masuk ke sapi? Kata jin, aku nggak pernah ganggu sapi. Itu ada 2. Satu namanya urat nafas, satu urat makan. Urat makan dengan urat nafas ini mesti putus dia. Ustaz kok tahu? Saya sudah ikut pelatihan dibawa oleh Juleha. Siapa ini Juleha Pak Ustaz? Juru sembelih halal. Bukan perempuan, namanya memang. Saya dikasih golok. Goloknya sudah saya bawa. Saya seumur hidup nggak pernah motong hewan. Saya memang nampaknya aja, tapi hati saya lembut, guys. Nggak sampai hati saya motong ayam. Seumur hidup nggak pernah saya motong ayam. Begitulah lembutnya saya. Kenapa Ustaz hari ini ceramahnya luar biasa? Ini ceramahnya biasa aja, sound systemnya mantap. Saya potong. Tiba-tiba setelah pelatihan saya ditantang. Ustaz Somad sudah pelatihan. Ini kami sediakan sapi. Oh, saya pantang ditantang. Langsung saya potong. Setelah itu sedihnya saya melihat sapi. Tapi setelah dimasak tak sampai hati saya membiarkannya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya. Ustaz Somad, boleh kami makan daging kurban ini? Bukan boleh, malah diperintahkan. Wa kulu minha, makanlah daging hewan kurbanmu itu. Diperintahkan, tapi perintahnya bukan wajib, perintahnya sunat. Maka yang paling bagus adalah ambil hati hewan kurban, potong dikit, cuci. Ini sekarang banyak orang potong langsung bakar. Kamu makan najis, karena darah itu haram hukumnya. Gak boleh makan darah. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar, makan hatinya. Littabarruk, untuk ngambil barokah. Dagingnya, wa at'imul ba'isal faqir. Dagingnya, bagikan semua ke fakir miskin. Itu yang paling afdal. Siap? Saya nggak siap. Masa nggak dapat daging? Jadi siapa yang paling mau bagus, tinggi kualitasnya, ambil hatinya dikit, cuci, bakar, makan. Sebelum makan apa-apa. Karena dari subuh sampai ke sholat Idul Adha, nggak makan apa-apa. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu, baru sholat. Idul Adha, nggak ada makan apa-apa. Betul Pak Ustaz, saya setiap tahun begitu Idul Adha. Dari subuh sampai ke sholat, nggak ada makan apa-apa.
kata istrinya dari belakang. Memang nggak makan, tapi 3 batang. Nah, maksudnya nggak ada makan apapun. Lalu kemudian dagingnya paling bagus bagikan. Oh, saya mau mengamalkan ini yang Pak Ustadz. Saya nggak mau dagingnya. Wah, datang anak-anak muda panitia nyerahkan kurban. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini ada 2 kupon untuk Pak Haji. 1 kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai warga masyarakat. Saya nggak mau kupon. Serius nih Pak, dagingnya aja kirim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembagiannya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 untuk ahli bait, keluarga di rumah, 1/3 jiran, tetangga, kawan, sahabat, kerabat, 1/3 untuk fakir dan miskin. Tapi jangan gara-gara tausiah ini nanti Idul Adha semuanya minta 1/3. Ini gara-gara ngundang terpomat ini. Artinya yang selama ini kita terima 1 bungkus 2 kilo, 1 bungkus sebagai peserta kurban, 1 bungkus sebagai warga masyarakat, itu tidak sampai 1/3, dan itu pula di bawah 1/3, tidak lebih 1/3. Maka yang kita makan itu adalah halal. Katanya Pak Ustaz, ada kurban yang nggak boleh dimakan. Ada. Kurban apa? Sapi yang dari Kuningan, itu nggak bisa dimakan. Kok nggak boleh, saya keras. Kurban yang nggak bisa dimakan itu, nggak boleh dimakan, adalah kurban nazar. Saya bernazar, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya lulus PNS, saya akan berkurban, ya Allah, kurbannya untuk fakir miskin semuanya. Tapi kalau anak saya nggak lulus sampai mati, saya nggak kurban, ya Allah. Maka insya Allah kurban kita ini semuanya kurban sunat, insya Allah. Ma'amila adamiyun amalan. Tidak ada amal yang paling baik Yauman Nahri, pada tanggal 9, pada tanggal 9, pada tanggal 9 puasa, pada tanggal 10 hari nahar. Amal yang paling baik adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi amal yang paling bagus pada tanggal 10 bukan puasa, karena itu hari makan-makan. Tapi amal yang paling bagus adalah menumpahkan darah. Darah siapa? Darah kambing, darah lembu, darah onta. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulinya, wa azlafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulinya, kukunya akan datang pada hari kiamat. Padahal tanduk, bulu, dan kuku sampah. Belum pernah lagi saya diundang. Ustaz Somad, nanti datang malam ya, kita akan ada gulai bulu. Nggak ada. Tapi kenapa dikatakan tanduknya, kukunya, bulunya akan datang? Maknanya apa? Sedangkan sampahnya saja bersaksi. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi sumsumnya yang disup masak. Yummy. Maka kita berbagi. Faqimu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Ketika disembelih itu sapi, turun darahnya menetes ke tanah. Darahnya menetes tak sampai 5 detik. Begitu ditarik pisau, tes. Lebih cepat lagi ampunan Allah untuk orang yang berkorban. Maka kalau kita mau bersih dosa-dosa kita, berkorban. Yang sudah nyetor ke Masjid Syuhada, alhamdulillah. Dengan tausiah ini, setelah ini dia akan nyetor, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu dalilnya, enggak juga mau nyetor. Ini Ustaz Somad ini ceramah, jangan-jangan dia belum nyetor. Saya sudah nyetor ke masjid. Berapa Pak Ustaz? Rahasia antara kami dan pengurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah yang luar biasa. Enggak bisa tanggal 10, tanggal 11. Nggak bisa tanggal 11, tanggal 12. Nggak bisa tanggal 12, tanggal 13. Sampai tenggelam matahari tanggal 13. Maka itu adalah hari-hari berkurban. Hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Haram hukumnya makan, haram hukumnya puasa. Karena itu adalah hari makan ramai semuanya. Tapi jangan sampai salah makan. Habis potong sapi, datang seseorang bawa pisau, potong daging ini, cincang-cincang, kasih bumbu, masak,
makan. Pas ditanya, ini daging siapa? Enggak tahu. Ini daging belum dibagi. Kenapa kamu makan? Padahal belum dibagi. Saya panitianya Pak Ustadz. Kalau saya nggak makan daging ini, makan lontong nggak ada tenaga. Bagaimana cara menghalalkannya? Kita minta kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Bapak bulan, 7 orang. Kami minta ya Pak, 5 kilo mau kami masak pagi ini jatah Bapak. Yang 6 orang setuju, ada yang 1 yang kurang setuju. Menurut saya, angkatlah pisau. Kasih ya Pak ya. Iya. Jangan mentang-mentang kita panitia pengurus masjid, enak aja kita ambil semua. Atib mata amat, jaga makananmu, takut mustajabat dakwah. Kulu, makanlah, min thayyibat. Yang dimakan itu mesti yang baik-baik, halalan, thayyibah. InsyaAllah semua kurban kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Masya Allah, saya sudah berdiri, baru menjelaskan satu baris di atas, sudah habis waktu 40 menit. Ternyata di depan orang yang hatinya tulus ikhlas ini tak terasa waktu berlalu, besti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz hari ini ceramahnya seperti teriak-teriak orang mengamuk? Ini jam genting Bapak Ibu. Jam 1:30 ini, jam genting. Habis makan. Udah makan kan? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Makanya saya tahu betul. Kenapa? Saya kan pernah juga dengar ceramah. Mendengar ceramah dengan berceramah, pengalaman saya yang berat itu dengar ceramah. Kadang-kadang melihat Ustaz itu bercabang 3. Itu makanya kalau saya ceramah itu mata saya tajam untuk melihat. Mana saya tengok yang matanya di situ saya cepat. Berkurbanlah! Karena saya tahu psikologisnya. Saya emangnya Ustaz nggak bisa ceramah suaranya slow? Bisa. Jadi kita disyariatkan berkurban. Pada hari itu amal yang paling baik itu puasa. Setelah puasa kemudian kita kalau nggak bisa puasa ya banyak sholat sunnah. Itu kalau gitu saya ini semua depannya. Jadi kalau ada orang yang bilang Ustaz Somad itu Ustaz yang keras, Ustaz radikal kepala kau kena pukul. Aku menjelaskan tentang ajaran agamaku. Kenapa kau tersinggung? Salah sendiri. Paket kau habis. Supaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkurban ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban sudah kita laksanakan tiap tahun. Tapi ada lagi kurban yang lebih besar daripada itu adalah man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Dan saya dengar kabar Masjid Syuhada sedang mengadakan perluasan. Ini peluang untuk dapat amal jariah. Yang belum booking tempat, segera transfer ke nomor berikut ini. Biasanya di mana-mana tempat kalau saya tausiah itu ada kotak yang disebar. Tapi di Masjid Syuhada nggak ada kotak. Kenapa? Karena di sini langsung melalui transfer bank. Mana nomor? Oh, nggak ada juga. Nggak ada nomor transfer bank. Nah, maka panitia-panitia yang sudah menyiapkan kotak kresek sebar semuanya. Naikkan ke atas ini. Ini banyak ikan-ikan besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti menyelesaikan pembangunan masjid? Bapak punya mobil, ibu punya cincin, bapak punya rumah, ibu punya gelang, punya rantai. Kalau meninggal dunia semuanya tinggal, maka disebut dengan meninggal. Kenapa disebut meninggal? Karena semua tinggal. Saya nggak tahu ya gimana di Depok. Pernah di Depok ini orang mati bawa mobil? Nggak pernah. Mobilnya ditinggal. Kenapa ditinggal? 3 hari setelah itu akan datang debit kolektor. Karena cuman baru bayar DP, baru bayar angsuran 3 bulan. Bunyi klakson mobilnya. Ibu punya gelang emas, ibu punya cincin emas, ibu punya rantai emas. Kalau ibu meninggal, itu cincin, gelang, rantai tinggal diambil bapak untuk astagfirullahaladzim. Bu, mohon maaf ya Bu. Saya tahu ini suasana tadi memang ini lebih panas mendengar ini. Orang di Depok inilah yang jujurnya luar biasa. Di tempat lain kalau saya ngomong begitu, tinggal untuk modal, dia langsung. Rupanya mereka ini adalah orang-orang yang takwa.
Takwa itu artinya takut istri tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, yang kaya-kaya, yang rumahnya mewah, yang mobilnya megah, yang duitnya banyak. Kalau bapak ini meninggal, ibu, saya boleh nanya? Janji jawab dengan jujur. Kalau mereka meninggal, ibu mau ikut nggak? Nampaknya satu-satu. Ternyata kalau bapak meninggal, mereka sendirian hanya 4 bulan 10 hari masa iddah. Setelah itu mereka akan dipinang oleh kronis. Berondong main. Rumah megah besarmu yang ditinggal, dulu kau yang mencari arsiteknya, kau yang menabungnya. Sekarang datang masuk anak muda. Tak usah diceritakan, makin sakit hati Pak. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah 2-3 sak semen yang kau kirimkan ke Masjid Syuhada. Batu bata kau kirimkan ke Masjid Syuhada. Kau kirimkan pasir 1 truk. Itulah yang akan mengalir. Karena Masjid Syuhada tetap ada yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, i'tikaf. Mengalir sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Sudah aku sampaikan ya Allah. Kalau mereka mau menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau nggak selesai, ku adukan mereka semuanya padamu ya Allah. Apa kata malaikat untuk mereka yang sudah bersedekah membantu penyelesaian Masjid Syuhada? Allahumma atimun fikal falaba. Orang yang bersedekah ini berilah dia ganti ya Allah. Tapi yang pura-pura utangnya banyak, yang pura-pura dompetnya tinggal, yang pura-pura kusut mendengar ceramah biar supaya kotak lewat. Apa kata malaikat? Allahumma atimun fikal falaba. Orang yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Waspadalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Tidak ada tenda di padang mahsyar. Hai tukang penyewaan tenda, jangan bangga dengan tendamu karena orang mati enggak bawa. Enggak ada orang mati bawa tenda. Hancur lebur semuanya. Rumah tercabut, pokok kayu. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung Kidul, Gunung Meletus, Gunung Merapi, semuanya tercabut, tak ada tempat bernaung. Tapi ada orang yang bernaung. Siapa itu? Tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Tadi pas ditanya sodakoh, solawat. Sekarang ditanya solawat, sodakoh. Kita akan bernaung di bawah sodakoh kita. Jamaah Masjid Syuhada yang menyelesaikan pembangunan Masjid Syuhada itu nanti di padang mahsyar tendanya terbuat dari jembatan tol. Karena mereka bersedekah 100 juta insya Allah. Amin. Jadi bunyi aminnya seperti nggak yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang nyumbang 100.000 Pak Ustaz, yang nyumbang 100.000 itu nanti tendanya di padang mahsyar seperti tenda yang warna putih. Nah, itu 100.000. Kalau yang 10.000 Pak Ustaz, 10.000 ya payung lah. Payung, datang angin kencang hilang. Kalau 2.000 Pak Ustaz, koran. Nanti kalau di padang mahsyar ngelihat ada yang pakai koran, itu Masjid Syuhada. Tapi bukan Syuhada yang Depok, Syuhada di tempat-tempat lain. Yang di Depok ini semuanya nanti pas di padang mahsyar ada yang tenggelam karena keringatnya sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai leher. Ada nanti Bapak Ibu melihat ada orang tenang di padang mahsyar, atasnya jembatan tebal seperti flyover, itulah jamaah Masjid Syuhada Depok. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertakbir? Ngusir setan yang mulai berbisik. Jangan sedekah. Makanya kalau ada terdengar bisikan, jangan sedekah. Allahu Akbar. Kalau yang membisikkan teman sebelah Pak Ustaz, gitu juga. Kamu mau menyelesaikan pembangunan Masjid Syuhada? Iya, masih banyak yang lain. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil mewah ikut mengiring. Apakah mobil mewah ikut ke jenazah? Ikut sampai ke pelataran parkir. Ambulan ikut. Kalau dengar wiu itu 3. Yang pertama pejabat,
yang kedua orang mati, yang ketiga Ustadz Somad. Lagi dibawa sama Pak Polisi. Datang orang di pinggir jalan. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Sambil lewat, sambil lewat. Apa orang ini? Padahal inilah bapak yang mengantarkan Ustadz ke tempat tausiah, tablik akbar, ceramah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dawu ardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan banyak-banyak zikir sudah, puasa sunat sudah, ke rumah sakit sudah, makan herbal sudah, ditusuk pakai jarum itu sudah. Nggak mempan jarum, apa namanya? Akupunktur, nggak pakai jarum, pakai paku payung, makin sakit. Sudah, semuanya dicoba. Ada yang belum kau coba. Hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang sakit dengan sedekah. Ada seorang ibu kena penyakit kista. Mohon maaf beribu, maaf ibu. 10 jari saya angkat, 11 kepala minta maaf. Di scan sebesar duit logam ada kista di rahimnya. Apa kata dokter? Ini mesti dioperasi, rahimnya diangkat, hilang kistanya, rahimnya hilang sekalian, gak bisa mengandung lagi. Mendengar itu si ibu menangis. Suaminya senyum. Kalau penasaran kenapa mereka senyum, tanya sama yang senyum. Dia ingat hadis Nabi SAW, dawu mardakum bisadaqah, dawu mardakum bisadaqah. Sedekah. Habis itu medical check up, periksa lagi, di scan, rupanya kistanya mengerucut, mengecut, kecil, hilang. Dokter heran bertanya, makan apa? Biasa makan nasi. Minum apa? Biasa minum teh tarik. Kenapa bisa hilang? Saya tahu hadis Nabi SAW, dawu mardakum bisadaqah. Ibu nggak jadi operasi, nggak perlu angkat kista, rahimnya selamat, bisa punya anak. Si ibu tersenyum, suaminya nangis. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita bersedekah. Ini yang saya sampaikan ini true story, kisah nyata, bukan baca buku, tapi jamaah yang langsung. Ustadz Somad, memang yang Ustadz sampaikan itu benar. Saya sudah diponis oleh dokter kena penyakit kanker, yang meriksa mengatakan umur nggak lama lagi, 6 bulan meninggal. Sudah berapa lama Pak? Udah 2 tahun, nggak mati-mati. Dokter yang memponis itu udah mati duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mukjizat sedekah, ini luar biasa. Bagi orang yang tidak bertuhan, dia bingung, apa hubungan kanker dengan sedekah? Apa hubungan kista dengan sedekah? Tapi bagi orang yang bertuhan, bertauhid, mudah saja. Allah yang maha menyembuhkan. Mu'afi engkau maha menyembuhkan. Ya mu'afi engkau maha menyehatkan. Allah kalau mau menyehatkan, tidak sulit bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Selesai. Bapak Ibu percaya sedekah bisa menghilangkan penyakit? Segera selesaikan pembangunan Masjid Syuhada. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Dia memang iklan ini setiap 10 menit sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih dulu. Orang ganteng mati, yang nggak ganteng setengah mati. Kita ini semua akan, suara apa itu Pak? Air habis. Oh, kipasnya airnya habis. Ternyata semua bisa habis. Jangankan nyawa kita, air kipas angin pun habis. Semua akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Umur akan berakhir. Jabatan akan berakhir. Ini bapak-bapak, saya nggak tahu ada jabatan atau tidak. Kita nggak bisa menilai orang. Kadang kita nilai orang. Bedanya umur nggak bisa ditambah. Air kipas angin bisa. Maka kalau kita mau merubah takdir kita, kita mesti banyak bersedekah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka orang yang berdoa pagi, petang, siang, malam di Masjid Syuhada. Ustadz udah lama ngisi pengajian di Masjid Syuhada. Apa kata Ustadz Dr. Rahmat Murado? 10 tahun sudah mengisi pengajian. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah jamaahnya Ustadz Dr. Rahmat Murado.
orang yang sama belajar guru kita semua, mereka orang yang hatinya lembut ikhlas karena Allah. Insya Allah saya besok 2 hari setelah ini akan mendapatkan kabar dari pengurus Masjid Syuhada Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkat ceramah Ustadz di Masjid Syuhada kemarin, mereka semua pada nelpon jamaah. Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa biaya tukang? Mereka bantu Pak, nelpon aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad tidak ada kepentingan apa-apa untuk Masjid Syuhada. Saya tidak ingin menjadi apapun, bukan orang politik, bukan orang ekonomi. Saya hanya ingin supaya pembangunan masjid selesai, amal mengalir, mudah-mudahan setetes mengalir ke kubur makam Abdul Somad. Semangat jamaahnya semua. Kalau saya mati, Bapak Ibu dari Masjid Syuhada mau mendoakan? Awas kalau tidak. Mana boleh ngancam Pak Ustadz. Kita pasti akan saling mendoakan saudara kita. Karena ketika kita sholat, kita mengatakan wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kita semua dan kepada orang-orang yang soleh. Nabi SAW, Nabi Muhammad, sebelum itu ada Nabi Isa, sebelum itu ada Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya bersumber dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak diminta kerbaunya, Nabi Ibrahim tidak diminta untanya, Allah tidak minta Ibrahim kambingmu. Yang diminta Allah adalah yang paling dia sayang, anak yang dia nanti. Umur Nabi Ibrahim waktu Nabi Ismail lahir, setelah diponis istrinya namanya Sarah, mandul, nggak akan punya anak kalau kamu istrinya tetap Sarah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, lahirlah seorang anak bernama Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Jadi bapak-bapak yang ada umur 86 tahun jangan putus asa. Tapi kalau bisa adik-adik, kalian cepat nikah. Karena kalau kalian cepat nikah, itu cepat anaknya besar. Jangan seperti saya. Umur sudah lebih 40, anak masih kecil. Pas gendong anak, saya di hotel, datang orang di pintu hotel. Cucunya ya Pak. Cepat-cepat saya pergi, takut dengar istri saya. Kurang ajar kau dalam hati saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, sulitkah bagi Allah untuk memberikan anak kepada Nabi Ibrahim? Tidak sulit, mudah bagi Allah. Kenapa sampai 86 tahun? Mana buktinya? Setelah 86 tahun, ternyata Sarah yang diponis tidak mungkin punya anak, juga mengandung anak. Lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Umur Ibrahim ketika itu 99 tahun. Jadi kalau ada bapak-bapak umur 99 tahun, semangat terus. Gas terus. Jangan sampai mesin mati. Siap? Ibu siap? Nah, akhirnya punya anak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji setelah punya anak. Antarkan anakmu ke samping Baitullah. Askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kutinggalkan anakku di Baitullah. Dia pergi ke Palestina, pulang ke Palestina. Setelah anak itu remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, lalu kemudian diperintahkan Allah melalui mimpi, ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Bayangkan solehnya Nabi Ismail anak Ibrahim. Apa kata dia? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya sabar. Coba nanti bapak pulang tes anak bapak. Bawa pisau, wahai anakku, tadi malam kulihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Lihat responnya. Allah Subhanahu wa taala meminta apa yang paling kau sayang. Lalu kenapa Allah tidak minta anak kita? Karena Allah tahu iman kita tidak sekuat Nabi Ibrahim. Yang diminta cuman kambing kita, yang diminta cuman sapi kita. Itu pun 7 orang.
Nabi Muhammad SAW kurbannya ada yang 1 ekor kambing, ini namanya kurban minimalis. Ada yang kurban 1 ekor sapi. Naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah kami menyembelih 1 ekor onta 7 orang. Tapi yang paling banyak kurban Nabi waktu haji wada. Dia sembelih sendiri 63 ekor. Pisaunya dia berikan ke Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37 ekor. 100 ekor onta untuk kurban Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi kalau ada sekarang pejabat orang kaya yang berkurban 1 ekor lembu sapi limosin dari Australia, belum ada apa-apanya dibandingkan kurban Nabi 100 ekor onta. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah, Nabi Muhammad itu nggak punya harta, ini bukti Nabi Muhammad kaya. Dia berkurban 100 ekor onta. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad SAW. Berkurban 1 ekor sapi, dikeroyok 7 orang, sapinya kurus. Pas rapat sama panitia, angkat tangan terus. Pak, ini ada diskon dah. Artinya anak-anak muda ini mesti terus dengan bisnisnya, dia mesti kaya raya, dia mesti banyak uang, supaya lebih banyak fakir miskin, anak yatim, du'afa bisa makan daging, bisa menyelesaikan pembangunan masjid syuhada. Dia memang setiap 10 menit mesti diulang terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah jam 1 kurang 10, sekarang sudah jam 2 pas. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu dari rasa kesemutan di kaki saya. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini mendatangkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan yang selama ini sulit rezekinya dibukakan Allah. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan diberikan anak soleh, solehah. Yang belum terbuka pintu hidayah, suami yang belum sholat, istri yang belum sholat, bukakanlah pintu hidayahnya ya Allah. Yang selama ini ragu-ragu, bingung-bingung, kapan saya bisa beramal? Amalnya insya Allah lebih cepat, lebih baik, jangan tunda, karena kematian tiba, dan yang kekal abadi setia bersama kita hanyalah amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis yang baik dan mulia, mudah-mudahan semua doa kita diperkenankan Allah. Mari kita berdoa dengan mengucapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu, majlis zikir ini bersihkan dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat-Mu, lapangkan kuburnya. Wala mumtahinan illa najahta, yang sedang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum berjodoh, belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik, yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabta, yang belum punya keturunan, berikan anak-anak penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Allahumma tawil umura ulama'ina, para ustadz kami, guru-guru kami yang mengajarkan kebaikan pada kami, panjangkan umur mereka ya Allah, berkahi usia mereka sehingga kami mendapatkan limpahan ilmunya ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, berikanlah segala akhir hidup kami ini kebaikan semuanya ya Allah. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, selamatkan kami dari azab dunia, azab akhirat. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Muqimis shalah, orang yang menegakkan salat, min yaumina hadza, dari hari ini, ila yaumin nahdah, sampai ketika kami nanti menghadap-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wasi' arzaqana, bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berkorban, berinfak, bersedekah, menyelesaikan pembangunan masjid syuhada ya Allah.
Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga kebersihan dan ketertiban. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Tuan Guru kita Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad LCMAD.